Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Justinus Yuli Wibowo dalam pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 12. Kita akan melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu pada bab kedua, menikmati cerita sejarah, dalam topik D, mengidentifikasi nilai-nilai dalam novel sejarah. Baiklah, di sini saya belajar, kalian belajar, kita belajar bareng. Mari kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, mari kita ingat terlebih dahulu tugas yang kemarin. Kita diminta untuk memberikan makna dari sebuah kiasan. Yang pertama, ada kucing hitam di waktu malam dan burung merak di siang hari. Itu artinya adalah seseorang yang tampak menakutkan tapi memiliki hati yang sangat baik. Kemudian yang kedua, merobek-robek hatinya, artinya adalah menyakiti hatinya. Lalu yang ketiga, menyapa hidung siapapun tanpa kecuali, yang artinya adalah siapapun dapat mencium baunya. Kemudian selanjutnya, isi dada yang mengombak, artinya adalah menyimpan perasaan yang tidak menentu. Dan yang terakhir adalah Majapahit memang bisa berada dalam genggamannya, yang berarti Majapahit bisa dikuasainya. Inilah kelima tugas yang lalu. Apakah kalian sama jawabannya dengan saya? Bagus. Selanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai topik D. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa siswa mampu untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam novel sejarah. Nah, nilai-nilai dalam novel sejarah itu apa saja? Ada 5 nilai dalam novel sejarah. Yang pertama adalah nilai budaya. Nilai budaya adalah sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, peradaban, atau kebudayaan. Contoh dalam sebuah kutipan novel karya Pramudia Anantatur, judulnya Mangir. Saya bacakan. Dan bila orang mendarat dari pelayaran, entah dari jauh, entahlah dekat, ia akan berhenti di satu tempat beberapa puluh langkah dari dermaga. Ia akan mengangkat sembah di hadapannya berdiri Sela Baginda, sebuah tugu batu berpahat dengan prasasti peninggalan Sri Airlangga. Bila ia meneruskan langkahnya, semua saja jalanan besar yang dilaluinya, jalanan ekonomi sekaligus militer, ia akan selalu berpapasan dengan pribumi yang berjalan tenang tanpa gegas, sekalipun di bawah matahari terik. Nah, apa nilai budaya yang dapat kita ambil dari cuplikan ini? Yaitu budaya timur yang tenang, tidak terburu-buru, segala sesuatu harus selaras dengan alam. Selanjutnya, kita ke nilai yang kedua adalah nilai moral atau etik. Adalah petuah atau pengajaran yang berkaitan dengan bagaimana menjalani kehidupan sebagai manusia. Mari kita lihat dalam sebuah contoh kutipan novel karya Pramudia Anantatur, lagi-lagi di novel Mangir. Juga sang Adipati Tuban Arya Teja Tumenggung Wilawikta tidak bebas dari ketentuan Mahadewa. Sang Hyang Widi merestui barang siapa punya kebenaran dalam hatinya. Jangan khawatir, kepala desa, kurang tepat jawabanku kiranya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk, dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Dan ia teruskan wejangannya tentang kebenaran dan keadilan dan kedudukannya di tengah-tengah kehidupan manusia dan para dewa. Apa nilai dari moral dan etiknya? Yaitu takut membela kebenaran sama buruknya dengan melakukan kejahatan. Selanjutnya kita ke nilai yang ketiga, yaitu nilai agama. Adalah berkaitan dengan pengajaran agama. Mari kita lihat dalam cuplikan novel karya Langit Kresna Haryadi, yaitu judulnya Gajah Mada Bergelut dalam Kemelut Tahta dan Angkara. Kala itu tahun 1309,
segenap rakyat berkumpul di alun-alun. Semua berdoa, apapun warna agamanya, apakah Siwa, Buddha, maupun Hindu. Semua arah perhatian ditujukan dalam satu pandang, ke Pura Waktra yang tidak dijaga terlampau ketat. Segenap prajurit bersikap sangat ramah kepada siapapun, karena memang demikian sikap keseharian mereka. Lebih dari itu, segenap prajurit merasakan gejolak yang sama oleh duka mendalam atas gering yang diderita Kertarajasa Jayawardhana. Nah, nilai apa? Nilai agama apa yang dapat kita ambil dari sini? Yaitu aktivitas rakyat dari berbagai agama mendoakan sang raja yang sedang sakit. Karena apa? Sejatinya sebuah agama itu intinya adalah pengajaran kebaikan, apapun agamanya. Selanjutnya nilai yang keempat adalah nilai sosial. Nilai sosial adalah tata pergaulan antara individu dalam masyarakat. Mari kita lihat contohnya dalam kutipan sebuah novel karya Pramudia Anantatur, yaitu novel Mangir Lagi. Saya bacakan. Sebagian terbesar pengantar sumbangan, pria, wanita, tua, dan muda menolak disuruh pulang. Mereka bermaksud menyumbangkan tenaga juga. Maka jadilah dapur raksasa pada malam itu juga. Menyusul kemudian datang bondongan gerobak, mengantarkan kayu bakar dan minyak-minyakan, dan api pun menyala dalam berpuluh tungku. Apa nilai sosial yang dapat kita ambil di sini? Yaitu tindakan menyumbang dan kesediaan untuk membantu pelaksanaan pesta perkawinan. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah nilai estetis. Nilai estetis adalah nilai yang berkaitan dengan keindahan. Bisa keindahan struktur cerita, fakta di dalam cerita, ataupun teknik penyajian cerita. Mari kita lihat dalam sebuah contoh kutipan novel karya Langit Kresna Haryadi, Gajah Mada bergelut dalam kemelut tahta dan angkara. Betapa megah dan indah bangunan itu karena terbuat dari bahan-bahan pilihan, pilar-pilar kayunya atau semua bagian dari tiang saka, belandar bahkan sampai pada usuk diraut dari kayu jati pilihan. Dengan perhitungan bangunan itu sanggup melewati waktu puluhan tahun, bahkan diharap bisa tembus lebih dari 100 tahun. Tiang saka diukir indah warna-warni, kakinya berasal dari bahan batu merah penuh pahatan. Ukir mengambil tokoh-tokoh pewayangan atau tokoh yang pernah ada bahkan masih hidup. Bangunan itu berbeda-beda bentuk atapnya, pun demikian dengan bentuk wajahnya. Halaman 3 istana utama itu diatur rapi dengan sepanjang jalan ditanami pohon tanjung, kesara, dan cempaka. Melingkar-lingkar di halaman adalah tanaman bunga perdu. Ya, ini adalah nilai estetik yang bisa kita ambil, yaitu nilai teknik penyajian cerita secara deskriptif. Jadi estetikanya, keindahannya ada dalam deskripsi cerita. Di sana digambarkan dengan sungguh-sungguh bentuk-bentuk keindahan, mulai dari bangunan, mulai dari tanaman sampai tamannya. Nah, itulah kelima nilai-nilai dalam novel sejarah. Baiklah, sekarang latihan mandiri. Temukan nilai-nilai pada kutipan teks cerita sejarah Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja, yaitu dalam buku paket bahasa Indonesia pada halaman 36-39. Jika kelima nilai-nilai itu ada, silahkan kalian ambil contoh kalimatnya. Akan tetapi jika ada nilai yang tidak kalian temukan, silahkan tulis saja tidak ditemukan. Demikian. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Bagi kalian yang menonton di YouTube, jangan lupa kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya supaya jika ada video terbaru kalian langsung diberitahu. Dan juga jangan lupa memberikan like sebanyak-banyaknya supaya kita lebih semangat lagi membuat video pembelajaran seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa. Bertemu lagi kita dalam pelajaran di bab 3, yaitu memahami isu terkini lewat editorial. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.